ini tren terjadi di seluruh dunia, tidak hanya Indonesia. Artinya kita tidak sendirian. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah inline dengan tren di seluruh negara lain. Kalau menurut IMF, seluruh negara di dunia ini sudah mengusulkan stimulus nilai 10 triliun. Yang terbanyak adalah Amerika. Nilainya kalau menurut catatan kami dia tertinggi, bisa mencapai 3,6 triliun. 3,6 T, oke. Ya, itu tertinggi di dunia. Disusul nomor 2 Jerman 2,2 triliun. Oke. Dan kebanyakan itu 45%-nya masuk di korporasi. Kenapa masuk korporasi? Karena memang yang banyak terpukul di sana korporasi. Ketika korporasi besar itu juga lumpuh dalam tanda kutip, nggak mau tidak mau nanti ekonomi akan tertekan juga. Karena itulah pemerintah membantu agar korporasi tetap bergulir. Amerika Serikat. Di Indonesia juga arahnya ke sana. Jadi stimulus diberikan dalam bentuk misalnya penundaan pembayaran tarif PPh misalnya, kemudian juga beberapa bantuan restrukturisasi dan juga mungkin penempatan dana yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah. Pertanyaannya adalah kenapa penempatan dana itu tidak diberikan pada Bank Buku 3 misalnya, yang kalau kita bicara soal likuiditas kita sudah tahu jauh semua jauh lebih ketat ya, di Buku 3. Kenapa ditaruh di Bank Buku 4? Nah, saya menduga ini sebenarnya bukan hanya persoalan likuiditas, tapi untuk membantu restrukturisasi itu. Perkiraannya adalah banyak debitur-debitur di Bank Buku 4 yang juga sedang mengalami kesulitan saat ini. Mereka minta restrukturisasi, dan ketika bank-bank BUMN yang besar ini memberikan restrukturisasi dalam skala besar, ya otomatis mereka butuh backup untuk menjaga cash flow mereka, dan mungkin ini yang sedang terjadi. Kalau sudah inline berarti kira-kira stimulusnya cukup ataukah akan perlu lagi suntikan lagi? Karena kan kalau dilihat dari angka yang Kadin sampaikan 2.800 T ini setengah atau separuh dari total kredit yang diberikan perbankan begitu, dan itu agak jauh dengan total yang sekarang ini diberikan atau disalurkan begitu. Dan seperti apa nih Mas Arief? Pasti tidak akan cukup gitu. Dalam pilihan sulit seperti ini kan pemerintah hanya bisa melakukan apa yang bisa diambil sesuai dengan kapasitasnya. Pemerintah atau Presiden Jokowi dalam hal ini sudah mengeluarkan Perpu batasan defisit APBN diperbesar, jadi bisa menarik utang lebih banyak lagi, dan Bank Indonesia juga dilibatkan untuk membantu likuiditas pemerintah gitu. Tetapi apakah bisa mencapai 2.500 triliun mengcover itu semua? Tentu saja tidak akan cukup. Maka mau tidak mau dalam situasi krisis yang terjadi adalah survival of the fittest. Jadi pemerintah tidak boleh membantu semuanya, tetapi ketika ada entitas yang sudah sejak lama kesulitan, bank-bank misalnya yang kesulitan keuangan, saya pikir krisis ini membuat mereka menjadi terseleksi secara alami. Akan ada konsolidasi perbankan misalnya, dan ini seharusnya sebuah proses yang dianggap sebagai wajar gitu, dan tidak perlu pemerintah harus mengeluarkan uang untuk membackup lagi bank yang sebenarnya kecil dan juga tidak sistemik, tetapi yaitu tadi bahkan bisa menjadi skandal seperti Bank Senturi misalnya. Saya pikir itu tidak perlu terulang lagi. Ketika ada bank-bank yang memang sudah terlalu kepayahan, biarkan mekanisme bisnis berjalan, bank lain yang lebih besar mengambil alih misalnya. Ini leverage kan berarti tugasnya bank begitu kan, tugasnya bank begitu, dan angkanya juga cukup besar gitu. Di tengah kondisi situasi seperti ini Mas Arief, terkait juga dengan daya beli begitu ya, dan juga serapan. Nah ini seperti apa begitu angkanya? Kalau dari 30T, masing-masing 10T, harus 3 kali lipat begitu ya. Ini akan cukup efektif nggak sih gitu? Kalau di saat kondisi seperti ini ya, mungkin ini tugasnya perbankan juga, apalagi sekarang bank-bank himbara yang dapat tugas nih, seperti apa? Ya, kalau bicara ekspansi kredit, gitu sekarang apakah saatnya yang tepat untuk ekspansi gitu. Kalau kita bicara kondisi krisis, maka pelaku usaha posisinya sama. Mereka akan berada di tahap konsolidasi gitu. Ketika krisis mereka akan kesulitan untuk melakukan ekspansi. Justru yang melakukan ekspansi itu biasanya pengusaha atau perusahaan yang sudah kuat secara bisnis, punya ekses likuiditas, jadi duitnya berlebihan. Ketika ada perusahaan-perusahaan yang kesulitan, diambil alih misalnya ekspansi ini. Atau misalnya ada pasar-pasar yang belum dia garap, dia menilai saat ini uangnya cukup dan harganya sedang murah untuk beli aset untuk kantor ataupun pabrik di tempat lain, dia bisa membeli itu dengan harga murah. Ini yang terjadi. Tetapi kan ini tidak semuanya. Jadi ketika kita bicara ekspansi kredit lewat dana 30 triliun yang di bank-bank BUMN ini, saya kok tidak yakin arahnya ke sana gitu. Jadi saya yakin ini lebih pada untuk membackup bank-bank BUMN ketika mereka sedang menghadapi keharusan untuk melakukan restrukturisasi kredit.